Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Saya Fadia Akila Suci Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 1908101097 sebagai salah satu anggota kelompok 5 berkaitan tentang akan membahas materi mengenai eksistensi Islam Iran pasca revolusi. Perlu teman-teman ketahui bahwa Iran merupakan salah satu negara tertua di dunia. Iran hadir dan ada tidak berawal dari kerajaan Safawi, melainkan ada sejak peradaban kerajaan Iqtidiyah yang berkuasa sekitar tahun 1200 hingga 1300-an. Negara Iran pada tahun 1979 berubah menjadi negara Republik Islam. Nah, ini bermula dari kemenangannya dalam eksposisi Ayatullah Khomeini yang merupakan salah satu tokoh revolusi dunia. Iran menganut mazhab Syiah dan Iran ini tidak terlepas dari peradaban kerajaan Safawi. Maka dari itu perkembangan Syiah di Iran merupakan juga perkembangan Islam juga di Iran. Menurut Zayar, awal mulanya terjadi revolusi Islam di Iran adalah saat penduduk di daerah utara kota Iran membentuk beberapa dewan untuk mengurusi kegiatan mereka sehari-hari. Organisasi dan perusahaan milik buruh bermunculan di mana-mana. Akan tetapi, karena ketiadaan Partai Revolusioner Pekerja Buruh Murni, maka pekerja buruh dipukul mundur dan kekuatan dari para buruh dan pabrik-pabrik terus diperangi secara brutal. Lebih lanjut, Musyawir Sajali mengatakan bahwa saat memasuki masa revolusi, negara Iran tampil sebagai dua konsepsi negara, antara negara modern dan negara imamiyah. Maka seperti negara-negara lainnya, Iran pun memiliki lembaga-lembaga seperti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan sebagainya. Di samping itu, negara Iran pun memiliki tokoh agama yang memiliki kata akhir, sehingga para tokoh agama ini memiliki hak dan wewenang untuk menolak atau menyetujui setiap keputusan dan setiap kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga tersebut. Sesaat setelah terjadinya revolusi Islam di Iran langsung bersentuhan dengan konflik pertamanya, yaitu krisis Teluk Pertama yang terjadi pada tahun 1980 hingga tahun 1988 yang menyebabkan banyak korban jiwa. Pada 3 Juni 1989, umat Islam Iran berkabung nasional karena meninggalnya Khomeini dan yang merupakan petinggi agama di negara Iran. Khomeini digantikan oleh Ali Ayatullah Khomeini sebagai penguasa agama di Iran. Di bawah kepemimpinan Ali, semua urusan negara Iran harus berdasarkan keputusan para ulama, karena ilmu adalah pemimpin tertinggi di Iran. Ini sejalan dengan pemerintahan kaum Sunni yang mengembalikan seluruh urusannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, Iran menerapkan bahwa setiap urusan yang ada di negara tersebut harus diatur berdasarkan agama, dan seluruh umat muslim berkewajiban untuk mengikuti corak kehidupan yang tadinya bercorak kehidupan barat menjadi corak kehidupan umat muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinta Ain Rahim dengan nomor NIM 1908101093. Saya anggota kelompok 5 SIM yang akan membahas mengenai materi yang kedua, yaitu tokoh-tokoh pembaharu atau tokoh-tokoh pergerakan revolusi Iran. Tokoh-tokoh pergerakan revolusi Iran ini ada dua tokoh sentral yang mampu menyatukan gerakan revolusi Iran, yakni Ali Shariati dan Ayatullah Khomeini. Yang pertama yaitu ada Ali Shariati. Beliau merupakan tokoh pergerakan Iran yang mempersatukan banyak arus reformasi pada masanya. Shariati juga seorang pemikir Islam yang inovatif
beliau menganut pendirian yang kontras dan interpretasi keagamaan tradisional dari pihak ulama, dan begitu pula dengan pandangan sekuler. Dia juga dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Iqbal. Sahriyati juga menggabungkan pemikiran Islam dengan bahasanya, yaitu dengan menggunakan bahasa ilmiah barat dalam usaha mengungkapkan ideologi Syiah bagi pembaharuan sosial politik. Usahanya yang dilakukan oleh Ali Sahriyati mendapatkan hujatan dari Syah. Beliau dituduh sebagai muslim marxis, dan begitu pula kecaman-kecaman dari beberapa pemuka agama yang menuduhnya menyimpang jauh dari tradisi. Bagi Sahriyati, revolusi di Iran mempunyai dua aspek fundamental, yakni kesatuan identitas nasional dan keadilan sosial ekonomi. Hanya dengan dua program tersebut, Iran akan dapat dibebaskan kembali dari penguasaan politik dan pemerasan ekonomi pihak barat. Kemudian Sahriyati juga menyerukan pendekatan ilmiahnya terhadap Islam untuk membangkitkan semangat Islam yang awalnya merupakan gerakan reformasi sosial sepanjang sejarah umat manusia. Kemudian pada waktu yang sama, kecaman Sahriyati yang anti barat beserta caranya menggunakan sumber-sumber Islam. Kemudian ahli Sahriyati juga memang tidak membentuk memimpin atau organisasi tertentu. Namun penafsiran Sahriyati terhadap Syiah Islam sebagai ideologi yang revolusioner itu mempunyai tujuan, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan banyak menginspirasi gerakan pemuda. Salah satu angkatan pemuda yang mengadopsi pemikiran Ali yaitu Muhajidin Ikhalaf. Mereka adalah pejuang rakyat. Namun sangat disayangkan, Ali Sahriyati tidak bisa menikmati hasil dari revolusi Iran karena beliau meninggal pada tahun 1977. Kemudian tokoh yang kedua yaitu ada Ayatullah Khamenei. Beliau merupakan orang yang disebut lambang yang hidup dan pemimpin revolusi. Khamenei bukan merupakan tokoh senior dalam kalangan Ayatullah, namun beliau adalah tokoh yang berani berbicara dan menentang kebijakan rezim Shah selama tahun 1963 sampai 1966. Dari pemikiran Khamenei sejalan dengan Maulana Al-Maududi dan Jama'il Islami dari India dan Hasan al-Banna dari Ikhwanul Muslim dari Mesir. Selama pengasingan, beliau pernah diasingkan, dan selama pengasingan tersebut beliau menjadi berkah karena beliau diasingkan dan dapat berbicara bebas sesuai dengan apa yang dipikirkannya tanpa khawatir intimidasi dari pemerintahan. Kemudian Khamenei juga mengutuk pemerintahan rezim Shah merupakan pemerintahan yang anti-Islam dan rezim yang kufur. Khamenei juga percaya bahwa pembentukan pemerintahan Islam akan menghadapi hambatan yang luar biasa pada tahun 1970. Namun Khamenei berbicara tentang revolusi Islam yang realisasinya akan memakan waktu berabad-abad. Bahkan dia juga tidak mengira revolusi akan berjalan lebih cepat, yakni pada akhir 1970-an. Terima kasih. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nela Salsabila dengan NIM 1908101115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak revolusi Iran.
Revolusi Iran merupakan salah satu revolusi besar yang terjadi di Timur Tengah. Pasca revolusi timbul kekhawatiran dari Barat bahwa revolusi Iran akan berdampak bagi kebangkitan umat Islam, khususnya aliran Syiah di berbagai belahan negara lain. Kekhawatiran tersebut akhirnya terbukti dengan berbagai pergerakan Syiah di berbagai negara Timur Tengah seperti yang pertama Lebanon. Di Lebanon paling tidak berdiri 3 kelompok Syiah dan 1 kelompok Sunni yang berorientasi ke Republik Islam Iran. Mereka adalah Hizbullah, Jihad Islam, dan Organisasi Keadilan Revolusioner Syiah serta Tauhid Sunni. Mereka dikenal sebagai kelompok-kelompok Islam fundamentalis yang menghendaki berdirinya Republik Islam model Iran di Lebanon. Pada tahun 1982, Hizbullah diperkuat oleh kehadiran sekitar 1.500 anggota pasukan pengawal revolusi Islam Iran. Iran secara berkala memasok dana dan berbagai macam persenjataan bagi Hizbullah. Tidak mengherankan bila Hizbullah menjelma menjadi salah satu misilit terkuat di Lebanon. Sebagaimana Hizbullah, Tauhid juga mendapat bantuan dan dukungan dari pemerintahan Republik Islam Iran. Selanjutnya yang kedua yaitu Teluk Parsi dan Palestina. Revolusi Islam Iran juga mempunyai pengaruh yang cukup kuat di negara-negara Arab kawasan Teluk Parsi seperti Kuwait, Bahrain, dan Arab Saudi, serta di kalangan orang-orang Palestina di jalur Gaza dan tepi barat. Di Bahrain dan Kuwait, pengaruh revolusi Iran terlihat dengan munculnya gerakan kaum Syiah yang menghendaki perubahan sistem politik dan bentuk negara di kedua negara tersebut dari monarki menjadi Republik Islam. Di Bahrain, gerakan Syiah dikoordinasi oleh Hujjatul Islam Hadi Al-Mudarrisi, sementara di Kuwait, gerakan Syiah dipelopori oleh Hujjatul Islam Abbas Muhri. Kedua gerakan tersebut sama-sama mendapat sokongan bantuan dari Iran. Pada 28 November tahun 1979, umat Syiah Saudi di Provinsi Al-Aqsa untuk pertama kalinya memutuskan untuk mengadakan prosesi Hari Asyura secara massal. Ketika pasukan Garda Nasional Saudi berusaha menghalanginya, kaum Syiah melancarkan demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota seperti Qatif, Ababik, Sofwa, Khorji, dan Syaihat. Selama beberapa hari terjadi bentrokan antara demonstrasi melawan Garda Nasional. Dalam bentrokan tersebut, 17 orang dikabarkan tewas. Sejak saat itu timbul ketegangan antara rezim dinasti Al-Saud dan umat Islam Syiah Saudi. Perseteruan semakin menjadi ketika rezim Saudi secara terang-terangan menentang revolusi Iran. Sebaliknya umat Syiah dan Sunni radikal menuduh rezim dinasti Al-Saud sebagai rezim yang korup. Di tepi barat dan jalur Gaza Palestina terdapat kelompok-kelompok pro-Khomeini yang telah menjadi salah satu kelompok pemuda Islam yang mempunyai pengaruh cukup kuat di kalangan masyarakat Palestina. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.